Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita bersyukur karena kita boleh merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Mazmur 15. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, Mazmur 15 ini adalah Mazmur Daud. Dan kalau kita baca, kita tahu Mazmur ini merupakan doa dari Raja Daud kepada Tuhan. Namun ketika kita membaca penuturan dari Mazmur ini, ternyata doa daripada Raja Daud itu berupa perenungan bagi dia. Saudara, mungkin jarang baik kita memikirkan doa adalah sebuah perenungan pribadi. Namun saudara tidak heran kenapa Raja Daud bisa berdoa menjadi sebuah perenungan. Karena memang berdoa itu kita menghadap Tuhan. Saudara, ketika kita menghadap Tuhan, maka kita mulai merenungkan siapakah Tuhan, siapakah kita. Di situ saudara-saudara timbul pertanyaan dari dalam hati seorang yang berdoa menghadap Tuhan dengan pertanyaan seperti ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara, bagaimana kehidupan doa saudara hari ini? Saudara, doa memang kita bisa meminta kepada Tuhan. Namun hari ini kita belajar satu hal, saudara. Bahwa berdoa itu membuat kita sadar siapakah Tuhan dan siapakah kita. Saudara, disitulah saudara-saudara, di dalam doa kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin menyadari siapa diri kita. Nah saudara, ketika Raja Daud merenungkan hal ini, maka dia mengatakan kalimat-kalimat siapakah orang yang boleh menumpang di rumah Tuhan atau di kemah Tuhan. Maka ketika kita baca, maka kita temukan saudara, dia berkata seperti ini. Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, dari ayat 2 saja, maka timbul pertanyaan dalam hati saya, mungkin juga dalam hati saudara. Adakah orang yang seperti ini secara sempurna, berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya? Belum lagi kalau kita baca ayat 3, ayat 4, dan ayat yang kelima. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kesempurnaan yang seperti ini. Saudara, jikalau tidak ada, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Apakah Raja Daud? Tentu tidak, saudara. Saudara, Raja Daud tahu untuk menghadap Tuhan, dia tidak boleh datang begitu saja. Dia harus membawa korban pengampunan dosa untuk menutupi dosa-dosanya.
sebagaimana dituliskan di dalam Taurat Musa, bukan? Saudara, Raja Daud, dia pasti sadar dia bukan orang yang memenuhi kriteria itu, saudara. Dan pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Daud mempertanyakan hal itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah umat Tuhan, bukan berdasarkan kehebatan mereka, kebenaran mereka. Tidak. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bangsa yang kecil, bangsa budak, tidak terpandang. Tetapi Tuhan memilih mereka melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara-saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Daud adalah Raja Israel. Saudara, dia tahu sepenuhnya mengapa mereka boleh menghadap hadirat Tuhan. Semata-mata mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan saudara, di sini Raja Daud ingin menekankan sebagai orang-orang dipilih oleh Tuhan, marilah kita hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, tidak pernah bisa karena kebenaran kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan saudara, anugerah Tuhan itu ada jalannya. Jalan yang Tuhan sediakan itu. Saudara, jalannya itu, saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita. Disitulah Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Saudara, jalan yang Tuhan sediakan itu jalan anugerah. Saudara, ketika seseorang menolak anugerah Tuhan itu, maka tidak ada jalan bagi dia boleh datang kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang layak boleh menghadap dia dengan kebenarannya sendiri. Oleh karena itu, saudara, mari saudara, ketika kita berdoa, kita merenungkan, siapakah orang yang boleh menghampiri Tuhan? Di situ kita mengerti, hanya kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang mati menanggung dosa kita, membawa kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang kami renungkan hari ini. Perenungan Raja Daud menolong kami mengerti hakikat siapa kami dan siapa Tuhan. Di situ kami tidak bisa tidak, ya Tuhan. Kami harus datang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, korban yang harum, yang menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.